Ali mau makan tempe katsu. Jadi kali ini tempenya itu bukan sembarang tempe. Jadi ini tuh adalah tempe yang naik level, teman-teman. Seperti yang kita tahu, tempe itu adalah makanan dari kedelai yang kaya akan protein, sehat, dan pastinya murah meriah. Oke. Terus kali ini Ali juga mau kombinasiin si tempe ini bareng sama katsu. Kalau katsu itu adalah makanan dari Jepang yang biasanya tuh pakai kayak daging sapi atau enggak daging ayam dan dibalurin ke tepung panir terus digoreng sampai dia kriuk. Tapi kali ini Elin mau ganti si sapi atau ayamnya itu pakai tempe. Jadi buat yang gak suka daging boleh banget cobain ini juga, teman-teman. Oke, selamat datang di dapur kecil Elin. Yang pertama di sini ada jamur. Nah, kalau misalnya ngeliat jamur kayak gini tuh kan kayak rumah gitu ya, rumah yang ada di kartun gitu. Nah, sekarang Elin mau kasih penonton bayaran ini untuk nebak. Shaun the Sheep. Oke, jawabannya tuh adalah kartun Smurf. Kalau misalnya kalian lihat tuh kan kayak rumahnya gitu kan, jamur-jamur gitu. Oke, terus di sini ada bawang bombay. Bawang bombaynya ini Elin potong seperti biasa. Terus di sini ada perbumbuan, ada garam dan juga merica, ada kecap asin. Jangan sampai salah ya teman-teman, harus kecap asin, jangan masukin kecap manis. Terus di sini ada butter, 1 butir telur, ada tepung panir atau tepung roti gitu, tepung terigu, air, dan daun bawang. Nggak ketinggalan, pastinya ada juga tempenya, tempe yang super panjang ini. Oke, sekarang waktunya kita mulai masaknya. Step pertama, kita potong-potong dulu si tempe ini, karena nggak mungkin kan ya kita goreng langsung kayak sepanjang ini tuh nggak muat dong nanti pancinya. Gimana sih Elin ini? Next, Elin mau potong ini jadi kayak dadu gitu. Nah, sambil ngingetin ya, buat semua penggunaan peralatan-peralatan di dapur, jangan lupa memasak itu wajib banget didampingin sama orang tua. Apalagi kalau lagi menggunakan pisau seperti ini. Betul, karena bahaya kalau nggak didampingin orang tua. Oke. Dadah Ibu Peri. Kali ini Elin mau potongnya itu nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Jadi kayak medium gitu kali ya. Biar nanti pas di bejek-bejeknya itu nggak terlalu susah. Ini kalau misalnya udah dipotong kayak gini, Elin mau lanjut potong lagi. Jadi dadu-dadu gitu. Nah, jadi kalau Elin potongnya tuh segini aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau yang kayak lebih besar, lebih kecil, atau misalnya kayak bentuk bulat, pokoknya suka-suka deh, boleh banget. Kalau semua tempenya udah selesai dipotong kayak gini, tinggal kita masukin aja ke bowl kayak gini. Kita pindahin semuanya, karena nanti mau kita bujuk-bujuk. Jadi Elin saranin buat teman-teman yang lagi kesal sama orang, mending bikin ini aja deh. Karena nanti kita itu bakal bujuk-bujuk gitu. Menyalurkan emosi ke tempe. Sebenarnya itu tidak baik, tapi nggak apa-apa. Daripada kita menyalurkan emosi kepada orang-orang itu tidak baik ya teman-teman. Lebih baik kita menyalurkan emosi kepada tempe. Karena tempe ini harus dibejek-bejek. Walaupun sebenarnya dia nggak ada salah sih, tapi dibejek-bejek kasihan banget ya. Maaf ya tempe, tapi aku lapar, jadi aku pengen makan kamu, makanya kamu harus dibejek-bejek. Ayo teman-teman, kita bejek-bejek. Kali ini tuh Elin pakai coet. Kali ini Elin mau pakai butuh atau coet kayak gini. Kali ini Elin pakainya yang kayu. Tapi boleh banget pakai yang batu, karena kalau yang batu itu sebenarnya lebih kenceng gitu sih, lebih keras gitu loh. Oke teman-teman, ya Elin udah selesai sampai dia benar-benar halus kayak gini. Tuh, bisa dilihat ya, dia tuh halus kayak gini. Gak terlalu halus sih, tapi yang penting dia udah hancur. Oke, terus kalau udah, sekarang tinggal kita sisihkan dulu karena mau pecahin telurnya. Nah, kalau telurnya nggak perlu dikasih bumbu apapun ya teman-teman, tinggal kita aduk-aduk aja pokoknya sampai dia tuh benar-benar rata. Kalau udah rata, sekarang tinggal kita tuangin aja ke tempe yang tadi.
Kalau kali ini Elin pakainya tuh benar-benar 1 butir telur full, tapi itu tuh tergantung sama tempenya juga ya. Jadi kalau misalnya tempenya itu banyak, boleh banget pakai 1 butir telur, tapi kalau misalnya sedikit boleh ditambahinnya cuman sedikit aja. Sekarang tinggal kita aduk aja sampai benar-benar rata. Kalau udah rata, kita tambahin tepung terigu. Tambahinnya dikit-dikit dulu aja, jadi jangan langsung terlalu banyak. Karena nanti takutnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi kita tambahinnya pelan-pelan aja. Kalau sekiranya masih kurang, boleh banget ditambahin. Pokoknya tinggal kita aduk aja sampai rata. Kalau misalnya kurang tinggal ditambahin, tapi kalau enggak langsung next ke step berikutnya. Nah, sambil diaduk, sekarang kita tambahin bumbunya. Garam dan juga merica. Pokoknya kita aduk terus saja sampai teksturnya itu kayak gini. Tuh. Sekarang kita mau bentuk. Kita ambil dulu adonannya. Terus kita bentuk. Kita buletin dulu. Terus dipenyetin. Sebenarnya kalau buat bentuk katsunya ini suka-suka selera aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dibentuk kayak misalnya hati, buletan doang atau apa gitu boleh banget ya. Pokoknya suka-suka selera aja deh. Terus kalau misalnya udah jadi kayak gini, sekarang tinggal kita balurin lagi pakai tepung. Kita mandiin si tempenya pakai tepung. Kalau misalnya udah terbentuk dan udah dibalurin pakai tepung, sekarang tinggal kita taruh aja di piring. Nah, sekarang si tempe katsu ini bakal kita masukin ke dalam freezer dan kita diemin selama 1 jam. Nah, nanti kalau misalnya udah didiemin 1 jam, dia bakalan jadi kayak gini. Bener-bener keras banget nih. Keras banget kan? Oke, karena tadi tuh diaminnya sekitar 1 jam, kan itu lumayan lama ya teman-teman. Karena Elin tuh males banget nunggunya, jadi tadi Elin udah siapin yang udah jadi. Jadi sekarang waktu kita goreng. Tapi sebelum digoreng, Elin bakal balurin dia dulu. Ini tadi Elin udah siapin 2 butir telur dan bakal kita pecahin. Jangan lupa buat diaduk juga sampai rata. Baru nanti kita balurin ke si tempenya. Sekarang udah rata. Tinggal kita masukin aja tuh si tempe yang udah dikukasin tadi. Yang udah dimasukin ke freezer tadi. Kayak batu ya. Terus kita bolak-balik kayak gini. Ini udah kayak gini, kita masukin ke tepung panir. Terus udah deh, tinggal kita balur-balur lagi. Seperti biasa, pastiin sih semua bagiannya itu udah terbalur sama tepung rotinya ya. And tada! Udah terbalur semua, sekarang waktunya kita goreng. Sekarang tinggal kita tunggu matang aja, tapi jangan lupa buat dibalikin ya teman-teman. Jangan sampai nanti bawahnya gosong, atasnya belum matang. Kalau tempe katsunya udah berubah warna jadi golden brown kayak gini, sekarang tinggal kita matiin aja kompornya. Nah kalau udah, sekarang tinggal kita tiriskan aja si tempe katsunya biar minyaknya tuh pada turun. Dan tinggal kita pindahin aja ke piring yang udah disiapkan. Ini tuh benar-benar crispy banget loh teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita sisihkan dulu ke sebelah sini. Karena sekarang Elin mau bikin sausnya dulu. Lanjut, sekarang kita nyalain lagi kompornya. Terus kita masukin butter. Tinggal tunggu aja sampai dia meleleh.
Kalau udah meleleh dan udah panas, kita masukin bawang bombay. Asing-asing aja sampai dia layu dan wangi. Nah teman-teman, Lelin juga sedikit lupa, harusnya tadi kita potong dulu si jamurnya ini, baru kita oseng-oseng. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah terlanjur. Jadi sekarang kita matiin dulu kompornya, terus kita potong-potong. Oh ya, ini tuh jamurnya tadi udah Lelin kupas juga ya. Pokoknya potong sampai dia kayak gini bentuknya, lucu banget. Oke teman-teman, sekarang Lelin udah selesai potongnya. Karena bawang bombaynya ini udah nyerah dan udah layu, jadi Elin mau masukin si mushroomnya yang udah kita potong tadi. Kita langsung masukin banyak aja. Terus kita tuangin air. Dan juga kecap asin. Kecap asinnya secukupnya aja ya teman-teman, karena balik lagi itu tuh selera, jadi ada yang lebih suka ke asin, ada yang lebih suka nggak terlalu asin. Jadi pokoknya sesuai selera aja. Terus kali ini Elin mau tambahin bumbu-bumbuan juga, ada merica dan juga garam. Karena kali ini kita mau bikin saus, jadi pastinya tuh nggak boleh kayak kuah bakso gini ya. Jadi sekarang Elin mau tambahin tepung sedikit. Tapi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Kita tuanginnya sedikit demi sedikit aja sampai ketemu tekstur yang pas. Tekstur ya. Rasanya udah pasti enak, kita mau cobain dulu. Biar nanti kalau misalnya ada kurang bisa kita revisi. Dan tahu apa yang kurang. Nah sekarang Elin mau tambahin sedikit gula biar rasanya lebih seimbang. Tapi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman, karena nanti takutnya rasanya terlalu manis. Nah sekarang udah pas. Oh iya teman-teman, buat ngurangin kayak gumpalan-gumpalan di dalam sausnya itu, lebih baik tadi terigunya dicampurin ke air sedikit, biar nanti nggak terlalu banyak gumpalan gitu. Oke, sekarang sausnya udah jadi, waktunya kita plating. Elin mau tuangin si saus mushroomnya ke tempekatsu. Nah, kalau sausnya udah dituangin, sekarang Elin mau tambahin ijo-ijo biar makin cantik. Elin pakai daun bawang yang udah diiris tipis-tipis gitu. Terus tinggal kita tata aja kayak gini. So, terima kasih ya teman-teman karena udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat terus support Elin dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode Dapur Kecil Elin selanjutnya. Bye-bye. Ting ting ting. Makan apa, Elin? Hari ini Elin makan tempekatsu ala Dapur Kecil Elin.